Perkenalkan, nama saya Paradiji Purwita Said, NIM 2210417669. Saya akan menjawab soal UTS Manajemen Pemasaran. Nomor 1. A. Apakah Anda sudah memiliki buku manajemen pemasaran? Jika iya, kenapa Anda wajib memiliki buku e-marketing? Jika Anda tidak punya buku, bagaimana cara Anda menjawab soal yang berkenaan dengan buku tersebut? Jawabannya, saya sudah memiliki buku manajemen pemasaran dan wajib dimiliki buku manajemen pemasaran karena buku ini mempelajari ruang lingkup manajemen pemasaran, dampak pemasaran terhadap ekonomi, konsep manajemen pemasaran. B. 1B. Apa tujuan Anda mengikuti kuliah manajemen pemasaran? Jawabannya, tujuan saya mengikuti mata kuliah ini adalah supaya bisa memahami konsep-konsep manajemen pemasaran. 1C. Berapa kali Anda menghadiri kuliah manajemen pemasaran? Mengapa? Saya selalu hadir saat mata kuliah manajemen pemasaran, dan saya tidak mau ketinggalan materi dari mata kuliah ini. 1D. Apakah Anda aktif menjawab soal-soal yang ditanyakan di kelas? Jika iya, buktikan bahwa Anda aktif, dan jika tidak, mengapa Anda tidak aktif? Jawaban saya aktif menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Contohnya kemarin Bapak bertanya mengenai tentang definisi dari manajemen pemasaran, dan saya langsung menjawabnya. 1E. Ada berapa tugas yang sudah saudara kerjakan? Dalam bentuk apa tugasnya? Jelaskan tugas Anda. Ada 4 tugas yang sudah saya kerjakan dalam bentuk video record. Tugas 1, record tentang ringkasan materi bab 2. Tugas 2, tentang record jawaban bab 1 bagian A. Tugas 3, tentang record jawaban bab 1 bagian B. Tugas 4, record tentang record jawaban mengenai materi Afilio. 1F. Apakah Anda sudah bergabung di Google Classroom? Apakah tugas yang diberikan di Google Classroom? Tanggal berapa Anda menyerahkan tugas di Google Classroom? Apakah sudah dinilai dosen? Jika iya, berapa nilai tugas Anda tersebut? Saya sudah bergabung. Jawaban saya sudah bergabung di Google Classroom. Tugas-tugas diberikan antara lain tugas 1, record tentang ringkasan materi bab 2. Tugas 2, tentang record jawaban bab 1 bagian A. Tugas 3, tentang record jawaban bab 1 bagian B. Tugas 4, tentang record jawaban mengenai materi Afilio. 2. Soal bagian B. Apa itu Afilio Marketplace? Jelaskan. Afilio adalah marketplace afiliasi yang berisi jutaan produk dengan harga murah, dari produk fisik seperti sepatu, pakaian, aksesoris, gadget, dan lain-lain, dan juga tersedia layanan digital PPOB seperti pulsa paket, data listrik, air, internet, dan lain-lain. 2. Bagian B. Dari mana Anda mengetahui Afilio Marketplace tersebut? Jawaban saya dari dosen Pak Adi Mursalin SEMM. 2C. Apakah Anda mendaftar di Afilio Marketplace, dan apa web replika Anda? Jawaban saya belum mendaftar di Afilio Marketplace. 2. Bagian D. Apakah merasa tertarik ikut Afilio atau terpaksa daftar Afilio? Jelaskan jawaban Anda. Ya, saya merasa tertarik ikut Afilio karena saya ingin lebih tahu tentang dunia marketing. 2E. Jelaskan bagaimana cara kerja Afilio tersebut. Cara kerja Afilio tersebut adalah sebagai marketplace atau pemasaran melalui internet. 2E. Ada berapa marketing plan di Afilio tersebut? Jelaskan marketing plan dari Afilio tersebut. Lihat di training online. Ada 6 marketing plan. Marketing plan 1, keuntungan mengajak orang bergabung di Afilio. Marketing plan 2, pastikan sudah jadi afiliator inti. Marketing plan 3, memahami dan strategi mencapai peringkat bronze. Marketing plan 4, memahami dan strategi mencapai peringkat gold. Marketing plan 5, memahami dan strategi mencapai peringkat platinum. Marketing plan 6, memahami dan
dan strategi mencapai peringkat diamond. 2G. Posting foto Anda, I'm ready a video, jelaskan makna foto Anda tersebut dan lampirkan foto Anda tersebut. Makna foto tersebut agar mereka bisa tahu tentang aplikasi Aplio. 3. Soal bagian C. Silakan buka bab 2, 3 dan bab 4. Apa topik bab 2, 3 dan 4 tersebut? Jelaskan isi dari bab 2, 3 dan 4 tersebut. Jawabannya, isi bab 2 tentang perkembangan pemasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran Indonesia di Indonesia, peluang pemasaran di Indonesia. Isi bab 3 tentang perencanaan strategi pemasaran, konsep dasar perencanaan pemasaran. Apa itu perencanaan strategi pemasaran? Arti penting perencanaan pemasaran, proses perencanaan pemasaran, langkah-langkah proses perencanaan pasar, tipe perencanaan pemasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pemasaran, kesulitan dalam perencanaan pemasaran, sistem perencanaan pemasaran, proses perencanaan pemasaran, pentingnya perencanaan pemasaran. Isi bab 4, sistem informasi pemasaran, fungsi manajemen, peran manajerial, pengambilan keputusan, proses sistem informasi pemasaran, komponen sistem informasi pemasaran, pentingnya sistem informasi pemasaran, karakteristik sistem informasi pemasaran. 3 bagian B. 3B, apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran dan konsep pemasaran? Jawabannya, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan kontrol yang disusun untuk sesuai dengan tujuan dan visi perusahaan. Manajemen ini juga bergantung pada perencanaan organisasi yang menyesuaikan kebutuhan pasar, terutama target pasar. Konsep pemasaran adalah strategi yang digunakan untuk perusahaan produsen barang atau jasa, serta secara berkenambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Penyusunan rencana usaha secara menyeluruh dilandasi oleh strategi pemasaran. 3C, bagaimana marketing mempengaruhi kehidupan Anda? Dengan cara mengeluarkan, jawaban saya, dengan cara mengeluarkan produk-produk terbaru mereka, contohnya kendaraan motor atau mobil. Seorang marketing bekerja untuk menarik pelanggan supaya bisa menjual produk-produk mereka dan menawarkan kepada konsumen supaya mereka mau beli barang-barang, dan mereka menawarkan promo atau diskon yang lebih besar supaya konsumen tersebut mau membeli atau tertarik terhadap barang-barang yang mereka jual atau mereka tawarkan kepada konsumen. 3D, apakah perbedaan antara konsep produk, konsep produksi, konsep penjualan dengan konsep pemasaran? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban saya, konsep produk merupakan konsep dengan asumsi bahwa konsumen akan menyukai produk yang berkualitas, berguna, dan memiliki fitur yang bermanfaat. Konsep ini perlu fokus terhadap kualitas produk dan memenuhi permintaan konsumen. Konsep produksi adalah salah satu faktor tertua yang menjadi fokus pemasaran dan mengerahkan pelanggan untuk menyukai produk yang ditawarkan serta memastikan produk tersedia secara luas. Konsep penjualan adalah konsep bisnis yang memiliki fokus pada strategi untuk menjual produk atau layanan pembuatan. Konsep ini akan berusaha untuk menemukan cara agar target pasar mau melakukan pembelian agresif. Konsep pemasaran adalah strategi yang digunakan untuk perusahaan produk, barang, atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara kesinambungan, menyusun rencana usaha dan keseluruhan dilandasi oleh strategi pemasaran. 4. Soal bagian D. Silakan buka link YouTube ini dan buka link videonya dan ditonton dan jelaskan isi dari video tersebut. Sebutkan judul video tersebut dan siapa pembicaranya dan manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video tersebut. Bagaimana cara mempelajari manajemen pemasaran menurut pembicaraan tersebut? Jawaban saya, isi dari video tersebut: 1. Pengertian manajemen pemasaran. 2. Munculnya ilmu manajemen pemasaran. 3.
pengertian manajemen pemasaran dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perusahaan maupun dalam kegiatan bisnis. 4. Promosi manajer pemasaran diantara ilmu-ilmu manajer lainnya. 5. Promosi manajemen pemasaran yang perlu kita ketahui dalam perusahaan. 2. Judul video tersebut. Jawaban saya adalah, apa itu ilmu manajemen pemasaran? Siapa pembicaranya? Saya menjawab, Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan SE MT. 4. Dan manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video tersebut? Jawaban saya bisa memahami atau lebih tahu tentang memasarkan produk-produk lewat media yang konservasi lewat teknologi dan sampai sekarang berkembang luar biasa, yang disebut sebagai internet. Teknologi internet yang digunakan untuk memperluas jaringan pemasaran dan konsep-konsep luar, biasanya kita kenal digital marketing dan e-commerce dan sebagainya. 5. Bagaimana cara mempelajari manajemen pemasaran menurut pembicara tersebut? Jawabannya, analisis 1. Analisis pasar. Seorang pemasar harus mampu memetakan karakteristik konsumen yang dituju. Dengan mengenalnya, maka master fokus pada target yang dituju. 2. Seorang pemasar harus mampu melakukan riset pasar, semua data informasi berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. 3. Seorang pemasar mampu mengembangkan produk. Ingat bahwa setiap bisnis harus berkembang. 4. Seorang pemasar harus mampu melakukan promosi dan komunikasi produk. 5. Seorang pemasar harus mampu mendistribusikan produk. 6. Seorang pemasar harus mampu merancang pola yang prima. 7. Seorang pemasar harus mampu menentukan harga pesaing. Sekian jawaban dari UTS dari saya. Terima kasih.